Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang pengaruh umur terhadap infertilitas dan juga stresor. Jadi bagaimana pengaruh umur dan stresor ini terhadap infertilitas. Nah, di sini dijelaskan bahwa jumlah folikel atau telur di ovarium atau di indung telur terus berkurang dengan bertambahnya umur. Dan lebih cepat lagi mendekati 38 tahun dan kurang sensitif terhadap rangsangan gonadotropin. Maksudnya apa? Jadi perempuan itu ketika lahir diberikan jumlah telur X. Nah, seiring bertambahnya usia, tiap bulan dia akan berkurang. Terus berkurang. Nah, ketika mendekati 35 atau 38 tahun, itu jumlahnya semakin turunnya gini. Jadi kalau turunnya awalnya begini, begitu 35 ke 38 dia turunnya agak lebih cepat. Turun itu maksudnya berkurangnya lebih cepat. Sehingga saran saya buat yang sedang program hamil, sesegera mungkin. Kalau masih muda ya masih ada waktu ya. Berarti kan tadi targetnya kan kalau bisa di bawah 35 sudah isi sarannya gitu. Karena tadi apa? Begitu 35 38 telurnya akan cenderung berkurangnya lebih cepat. Nah, buat yang menikah di usia di atas 35 tentunya harus segera program hamil. Sarannya seperti itu. Tapi apakah usia di atas 38 atau 40 tidak bisa hamil? Bisa hamil. Banyak juga pasien usia 41 hamil ya ada, 42 hamil ya ada, 38 tahun hamil juga banyak. Jadi ini tidak saklek, tapi intinya secara umum dia mulai berkurang. Jadi maksudnya dari kata-kata ini faktor umur itu dipertimbangkan dalam program hamil. Jadi lebih cepat lebih baik gitu ya. Kemudian peningkatan umur juga dan FSC yang tinggi merupakan indikasi dini dari penurunan fertilitas wanita yang berumur. Jadi maksudnya tadi saya jelaskan kalau umurnya lebih banyak tentunya rangsangan terhadap obat, rangsangan terhadap hormon-hormonan untuk membuat telurnya membesar juga semakin berkurang. Begitu kira-kira ya. Jadi umur harus segera program hamil. Misalnya ada pasien tuh yang santai-santai aja udah umur 36, nanti aja deh, jangan langsung segera program hamil. Dengan apa? Strateginya akan dibahas di video-video selanjutnya. Tapi ini prinsipnya saya hanya menjelaskan tentang pengaruh umur dulu terhadap infertilitas. Selanjutnya kita akan bahas tentang psikologis. Jadi faktor psikis akan mempengaruhi daripada program hamil. Kenapa tuh? Jadi penelitian kedokteran juga menemukan bahwa peningkatan kadar prolaktin dan LH atau luteinizing hormone berhubungan erat dengan psikis. Jadi kalau pada saat program hamil itu memang pasti akan banyak omongan A, B, C, D, E, F, G. Nah, maksud saya itu akan membuat pasti pasangan stres. Nah, memang yang terbaik adalah yang bisa saya kasih masukan, fokus terhadap program hamilnya. Kemudian lebih berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua juga banyak doa, lebih banyak berserah diri dan juga berikhtiar ke dokter untuk melakukan program hamil ini. Makanya video ini dibuat untuk memberikan strategi-strategi agar Anda juga tenang hatinya, memiliki strategi yang tepat untuk tiap-tiap pasangan. Begitu. Jadi hilangkan stres yang berlebihan, fokus terhadap program hamilnya. Kenapa tadi? Karena stres yang tinggi akan meningkatkan kadar prolaktin ini. Cenderung meningkatkan prolaktin. Nah, prolaktin yang tinggi akan mempengaruhi terjadinya ovulasi. Nilai sendiri ya, kadar prolaktin tinggi dapat mengganggu pengeluaran LH dan menekan hormon gonadotropin dan mempengaruhi terjadi ovulasi sehingga ovulasinya terganggu. Sehingga kalau telurnya terganggu, berarti kan respon untuk terjadi pembuahan semakin kecil. Maka dari itu, saran saya ketika program hamil sesama pasangannya harus saling menguatkan, mensupport, kemudian fokus dengan strategi yang benar dan tentunya doa, kemudian juga banyak sedekah. Itu semua tuh untuk meningkatkan peluang lebih besar terjadi program hamil. Nah, itu tadi dua hal yang ingin saya bahas. Setelah ini kita akan masuk ke materi ini tentang bagaimana dan apa saja strategi program hamil. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.